Setelah Indonesia melakukan proses penandatanganan pembelian senjata dengan Uni Soviet pada 6 Januari tahun 1961, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan proses serah terima. Menurut surat kabar Suara Merdeka, pelaksanaan pembelian senjata dari Uni Soviet sudah dimulai. Uni Soviet tidak menetapkan syarat-syarat khusus terhadap Indonesia, sehingga proses penyerahan akan segera dilakukan oleh Uni Soviet. Kekuatan militer Indonesia dengan cepat menjadi berlipat ganda. Sebulan setelah penandatanganan pembelian senjata tersebut, senjata-senjata tersebut belum bisa dikirim ke Indonesia karena masalah kurang terintegrasinya antar angkatan, sehingga masih banyak kontrak yang bertumpang tindih. Namun hal itu segera terselesaikan dengan melakukan revisi antara tiga angkatan mengenai daftar persetujuan kontrak pembelian senjata sesuai kebutuhan. Kunjungan Presiden Soekarno ke Moskow pada bulan April tahun 1961 merupakan langkah tepat untuk segera mempercepat proses penerimaan senjata dari Uni Soviet. Pada periode tahun 1961 ini, proses pembelian senjata jauh lebih besar dari tahun sebelum-sebelumnya. Akhir tahun 1961, senjata yang telah dipesan oleh Indonesia pada awal tahun mulai dikirim oleh Uni Soviet secara bertahap. Dalam tempo waktu yang sangat singkat, Indonesia mulai membangun kekuatan militernya. Tujuannya adalah sebagai deterrent power untuk menghadapi Belanda dalam masalah Irian Barat. Indonesia mulai melakukan percepatan pembangunan kekuatan untuk angkatan perangnya. Pada kesempatannya, angkatan perang yang diperkuat oleh Indonesia adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Indonesia menginginkan kekuatan angkatan perangnya harus melebihi kekuatan Belanda. Mengapa lebih memilih Auri dan Alri sebagai angkatan yang akan dibangun? Alasannya karena akses Irian Barat yang ada jauh di timur Indonesia akan lebih cepat diakses menggunakan pesawat dan kapal. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Indonesia lebih mengutamakan angkatan perang berupa pesawat dan kapal perang. Persenjataan yang dipesan oleh Indonesia mulai berdatangan di tanah air. Misalnya, Indonesia menerima 10 kapal meriam dari Uni Soviet yang diterima oleh Angkatan Laut pada tanggal 12 Oktober tahun 1961. Dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat dijelaskan bahwa kapal tersebut diserahkan oleh Laksamana Gorshkov dan diterima oleh Laksamana Muda Marta Dinata. Pembelian 10 kapal meriam tersebut dibeli oleh Indonesia dengan kontrak kerjasama senilai 100 juta US dollar yang sudah ada sejak tahun 1958. Kontrak sebesar 100 juta US dollar tersebut akan dibayar menggunakan kredit selama 12 tahun dengan bunga 2,5% per tahun. Pihak Uni Soviet berharap mendapatkan bahan-bahan mentah dari Indonesia seperti karet. Indonesia juga mendapatkan bantuan di bidang industri dan agrikultur dari Uni Soviet. Dalam penjelasannya, bantuan yang diberikan kali ini merupakan pinjaman kredit jangka panjang. Indonesia menggunakan mekanisme pembayaran kredit ekspor, barter militer, dan bahan-bahan mentah. Indonesia telah mendapatkan pasokan senjata besar-besaran dari Uni Soviet. Jumlah bantuan total yang didapatkan dari Uni Soviet yaitu 600 juta US dollar dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank, pesawat tempur. Senjata yang didapat Indonesia dari Uni Soviet sangat membantu dan membuat militer Indonesia semakin kuat. Perkembangan Angkatan Perang Republik Indonesia meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, terutama Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Dengan banyaknya senjata yang mulai berdatangan ke tanah air, pada kesempatan yang sama, Indonesia juga mengirimkan para pilotnya untuk belajar menerbangkan pesawat di kota Ryazan, Uni Soviet selama 4 bulan. Indonesia mempunyai berbagai jenis kekuatan militer yang sangat canggih dari Uni Soviet, mulai dari kapal perang, kapal perusak, pesawat tempur, pesawat pengebom. Dengan kekuatan militer yang meningkat, diharapkan proses pengembalian wilayah Irian Barat akan segera dicapai.